Yes people, what is going on? Back with me, Widi Sasongko, Defense Channel Bola Manchester United. Fabrizio Romano sudah mengkonfirmasi bahwa Patrick Dorgu, back Denmark 20 tahun, tinggi badan 185 cm, berposisi wingback kiri, akhirnya berlabuh ke Manchester United. Maharnya berapa nih? Ya, kita simak bareng-bareng. Oke, teman-teman. Rekrutan pertama era Ruben Amorim di Manchester United sudah mendarat. Ya, kurang lebih selama hampir 19 bulan Manchester United gak punya left back yang kompeten. Gue bilang kompeten kenapa? Karena Luke Shaw, dia pemain kompeten tapi gak pernah fit. Jadi gue gak bisa bilang dia berguna sama sekali. Kemudian ada Tyrell Malacia yang barusan balik dari cederanya juga selama 18 bulan. Benar-benar tidak menawarkan sesuatu yang diharapkan oleh Ruben Amorim. Dan akhirnya Ruben Amorim membuat list pemain yang ingin dia beli, diserahkan kepada Ineos dan juga disetujui oleh Glazers. Rekrutan yang pertama Patrick Dorgu, tetapi apakah dia list paling atas dari pemain yang diinginkan oleh Ruben Amorim? Ternyata enggak. Rekrutan pertama, list urutan pertama adalah Nuno Mendes. Tapi harganya mahal, minta 60 juta. Dan sekarang MU mendapatkan Patrick Dorgu dengan harga yang masuk akal. Oke. Secara transfer market, dia ini hanya berharga 15 juta pounds secara transfer market. Tapi ya karena kita Manchester United, ya pasti harganya melambung. Ya kalau nggak 100 kali lipat ya, atau 2 kali lipat ya, kalau nggak gitu ya naik 50% lah dari harga normal. Dan itu kebenaran terjadi. Patrick Dorgu ditebus dengan harga 25 juta pounds dengan add-ons 5 juta pounds. Tetapi add-onnya ini tidak wajib ya. Tidak wajib karena mungkin ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh Patrick Dorgu sendiri untuk bisa Manchester United membayar 5 juta pounds tambahan ke klubnya sebelumnya, yaitu Lecce. Ya, Lecce di Serie A kalau nggak salah di peringkat 10 terbawah ya. Entah 13 atau 14 gue lupa. Tapi yang jelas Patrick Dorgu adalah sosok yang penting bagi Lecce ya. Dari segi pertahanan dia benar-benar bodinya mirip Denzel Dumfries ya kalau kamu bilang di posisi kanan ya. Tapi kalau untuk di posisi kiri dengan tinggi badan 185 cm, 80 kg, pemain ini benar-benar secara physicality sudah matang ya. Dan juga secara permainan diakui oleh fans-fans dari Lecce, Patrick Dorgu ini bermain tidak sesuai dengan umurnya. Jadi jangan ketipu, dia 20 tahun, tapi menurut fans Lecce, dia mainnya tidak seperti pemain 20 tahun. Dia mainnya lugas, dia bisa tackling, dia bisa dribbling untuk melewati lawan. Dan yang terpenting adalah dia bisa crossing ya. Selama hampir 19 bulan, Manchester United hanya bergantung kepada Diogo Dalot. Ya, Diogo Dalot ini juga bukan posisi aslinya untuk wingback sebelah kiri, karena dia adalah wingback kanan dan harusnya bermain bergantian bersama dengan Noussair Mazraoui ya. Tetapi ya karena dikomparasikan Diogo Dalot dengan Tyrell Malacia, ini masih lebih bagus Diogo Dalot beroperasi di sebelah kiri karena Dalot memiliki speed yang lebih daripada Malacia bukan Malaysia ya, punya speed lebih dan juga punya teknik yang lebih daripada Tyrell Malacia. Namun kelemahannya dari Diogo Dalot adalah dia sering kalah heading, dan yang kedua dia nggak bisa crossing kaki kiri ya.
Kadang dia crossing itu harusnya mendatar, tapi dia kasih umpan lambung. Ya. Kadang-kadang error-errornya seperti itulah. Dan ini merupakan rekrutan pertama dari Ruben Amorim yang menggunakan sistem 5-3-2 ketika bertahan. Ketika menyerang 3-4-3, dalam transisional dia bisa bermain dengan 5-3-1-2 atau 5-2-1-3. Jadi cara bermainnya sangat-sangat fleksibel sesuai dengan di batas mana dia bermain. Kalau dia main dari belakang, pasti dia akan start up dengan 3-2-3-1 ya. 3-5-1 3-2-3-2. Ya, intinya dia basicnya 3-4-3 ya, tetapi ketika bermain, bertahan, transisi dalam menyerang dan bertahan itu berubah-berubah ya. Dan ketika MU turun ke dalam itu pasti pakai formasi 5-3-2. Dan ini benar-benar membutuhkan seorang wingback yang punya kecepatan, stamina, dan juga dribbling yang oke. Dan itu dirasa ada pada diri Patrick Dorgu. Karena MU membeli pemain ini tidak salah-salan melalui proses scouting, proses rapat ya, dan juga dilihat dari proses secara ekonomikal. Ya, walaupun pemain ini gak ganteng-ganteng amat ya. Karena MU juga sebenarnya punya opsi untuk mendatangkan Alvaro Fernandes, pemain akademi yang sudah dijual ke Benfica, tapi MU punya klausul buyback sebesar 15 juta pound. Nah, kenapa MU nggak merekrut Alvaro Fernandes saja? Dia lebih murah, sudah tahu Manchester United, pernah bermain di Liga Inggris juga. Tapi sepertinya ada hal yang membuat Ruben Amorim kurang mempercayakan posisi wingback tersebut kepada seorang Alvaro Fernandes. Mungkin karena size badannya. Alvaro Fernandes ini nggak terlalu gede, nggak terlalu tinggi. Ya, mungkin karena di Liga Inggris pemain seperti Patrick Dorgu bisa bermain sebagai wingback, bisa juga back kiri in case Lisandro Martinez cedera, men. Ya, karena dia ada punya sejarah ya. Kalau dia itu pernah cedera lama ya di tahun pertamanya ketika dibeli oleh Erik ten Hag, di tahun kedua dan ini merupakan sesuatu hal yang harus diantisipasi. Ya, jadi di bek kanan sudah ada De Ligt dan Yoro. Di tengah ini masih Harry Maguire bergantian dengan De Ligt juga bisa, atau Johnny Evans kalau udah kepepet, atau Lindelof ya yang belum kejual. Nah, di kiri MU hanya punya Lisandro Martinez. Dan apabila terjadi cedera, gue yakin Ruben Amorim masih bisa pakai Patrick Dorgu untuk menjadi center back sebelah kiri. Nah, pemain yang serba bisa seperti inilah yang merupakan salah satu alasan kenapa Patrick Dorgu yang dipilih. Oke. Karena pemain ini memang benar-benar ya apa istilahnya, kalau smartphone itu multitasking lah ya. Multitasking banget. Dan usianya juga masih 20. Dikabarkan gajinya juga mencapai 60.000 pounds per minggu. Jadi masih bisa naik gajinya seiring dengan waktu, atau apabila dalam 2-3 tahun dia nggak berkembang, MU bisa menjual dengan mudah. Karena selama ini MU kesulitan menjual pemain adalah karena gajinya pemain-pemain itu terlalu tinggi untuk dipenuhi klub-klub lain. Secara transfer sih masih terjangkau lah lo beli pemain-pemain MU, tetapi gajinya itu yang agak sulit dipenuhi oleh tim-tim lain. Nah, satu kata buat fans Manchester United terhadap signing Ruben Amorim yang pertama, yaitu Patrick Dorgu: sabar ya, sabar. Sama kayak Leny Yoro. Dia masih di bawah usia 20 tahun, kayaknya 18 kalau nggak salah. Lu harus sabar, pemain ini harus dibentuk.
Dan begitu juga dengan Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho. Gue nggak tahu apakah dia akan pergi atau tidak. Karena dengan skuad yang sekarang, MU harus menjual pemain. Dan akan lega banget apabila Marcus Rashford bisa pergi. Ya, balik lagi dari Mainoo, Garnacho, Højlund, Ahmad, Yoro, Dorgu. Ini adalah project masa depan dari Manchester United. Kita tunggu racikan dari Ruben Amorim di pertandingan Steaua Bukares. Apakah Patrick Dorgu bisa langsung didaftarkan? Gue udah gak bersabar banget. Pengen lihat Patrick Dorgu beroperasi di sebelah kiri. Gue Widi Sasongko undur diri. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like serta kasih komen kamu. Apa reaksi kamu ketika MU datangin si raksasa Patrick Dorgu. Terima kasih sudah nonton. Salam sepak bola.